Kalau Jatinangor sejarah dulu tuh memang perkebunan karet dari mulai penjajahan Belanda sampai Jepang. Malahan ada monumen, ada loji, ada cincin yang itu yang berdekatan dengan kampus Unpad sama ITB yang sekarang. Itu sejarah dulu. Cuma kemajuan zaman sehingga sekarang ada beberapa apartemen, jalur transportasi darat juga memang ada satu lajur diperlebar juga, kepadatan penduduk juga sekarang jadi ramai. Dahulunya, Jatinangor merupakan hamparan hijau perkebunan teh dan karet, yang kini telah berubah menjadi pusat pendidikan ramai dengan gedung-gedung dan pemukiman padat. Menurut data dari BPS Sumedang, Jatinangor menempati urutan kedua di Sumedang dengan wilayah berpenduduk terbanyak setelah Kecamatan Sumedang Utara, yaitu dengan selisih 1.000 penduduk. Adanya kemajuan tersebut membawa tantangan baru, terutama bagi lingkungan di daerah wilayah Jatinangor, khususnya Desa Ciseke. Di balik perkembangan pesat ini, ada masalah besar yang mengintai. Berkurangnya resapan air dan meningkatnya resiko banjir adalah salah satunya. Berdasarkan analisis resiko banjir di area Jatinangor oleh Slamet Sugianto tahun 2022, Ciseke berada di area yang termasuk dalam area dengan ancaman tinggi, atau dalam data ditunjukkan dengan wilayah yang berwarna merah. Padatnya penduduk juga menambah volume sampah organik yang tidak dikelola dengan baik dan justru menumpuk pada masyarakat. Menurut Open Data, Kabupaten Sumedang, kawasan Jatinangor menempati urutan kedua dalam jumlah timbunan sampah kota perharinya di Kabupaten Sumedang. Hal ini memperkuat adanya urgensi pengolahan sampah di Jatinangor. Ini berapa? Kan itu 1.000. Kan itu apa namanya? Ada tol kan udah beres. Si air dari tol ke selokan itu minumnya ke sini. Dulu mah memang gak rawan banjir, sekarang mah memang banjir. Setelah ini apa ini? Oh ya, pas. Setelah tol jadi malah banjir sini. Tol yang mana? Tol sini. Air, iya. Pembuangan air kan tuh. Berarti sini banjir ya ayah berarti? Banjir kalau hujan besar mah. Hujan besar. Sebelumnya ini dengan siapa? Maaf. Agan. Pak Agan. Oke. Kasih ayah. Nah, proyek ini tentu saja sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila sendiri adalah landasan dari perancangan proyek ini. Menurut Kolonel Kunto Arif Wibowo, nilai ketuhanan pada sila pertama membawa kita untuk menjaga dan merawat alam sebagai bentuk pengakuan kita atas kuasa Tuhan. Sila kedua yaitu nilai kemanusiaan. Menjaga dan melestarikan lingkungan bukan hanya soal menjaga alam, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap hak asasi sesama kita manusia. Nah, pada sila ketiga yaitu nilai persatuan. Persatuan berarti kita harus saling peduli dan merasakan kebutuhan satu sama lain. Masyarakat secara gotong royong bersatu untuk melestarikan lingkungan dengan membuat solusi inovatif berupa biogas. Sila keempat, nilai kerakyatan. Proyek ini menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang bijaksana dan berlandaskan pada kepentingan bersama dalam proses perancangannya. Sila kelima, nilai keadilan menggarisbawahi bahwa setiap masyarakat memiliki hak yang sama atas kesejahteraan. Jika lingkungan tidak dijaga, maka keseimbangan terganggu. Ini akan berdampak pada kehidupan manusia dan merusak keadilan sosial sebagai pilar terakhir Pancasila.
Baik, mari kita bahas lebih dalam tentang sistem biocha. Biocha sendiri adalah inovasi ramah lingkungan gabungan antara biopori dan budidaya cacing tanah. Di sini, kami menggunakan cacing tanah jenis Lumbricus rubellus. Biocha menjadi solusi untuk resapan air yang efektif, tidak hanya untuk membantu mengatasi banjir, tetapi juga mendaur ulang sampah organik menjadi kompos yang bermanfaat dalam waktu yang singkat. Lalu, mengapa biopori? Penggunaan biopori sendiri menjadi pilihan yang tepat untuk daerah Jatinangor karena kondisi lingkungan yang semakin kritis. Dengan sedikitnya lahan resapan air dan terbatasnya ruang terbuka hijau, biopori menawarkan solusi yang praktis dan efektif. Di sisi lain, sampah organik terutama dari rumah tangga dan daun-daunan seringkali hanya dibiarkan menumpuk tanpa adanya pengelolaan. Keunggulan biopori terletak pada kemampuannya untuk mengatasi berbagai masalah lingkungan sekaligus. Selain meningkatkan daya resap tanah dan mencegah banjir, biopori juga berperan penting dalam penyuburan tanah dengan cara menguraikan sampah organik menjadi kompos alami. Dengan biopori, air hujan yang biasanya terbuang secara percuma dapat tersimpan sebagai cadangan air tanah. Cadangan tersebut sangat penting bagi daerah padat penduduk seperti Jatinangor. Pembuatan dan perawatannya pun sederhana dan tidak memerlukan biaya yang besar, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menerapkannya tanpa merasa terbebani. Biopori tidak hanya menawarkan solusi jangka pendek, tetapi juga memberi manfaat jangka panjang bagi keberlanjutan lingkungan Jatinangor. Biocha atau biopori cacing merupakan suatu inovasi sistem pengintegrasian biopori dengan cacing tanah yang kami usulkan untuk diterapkan di Desa Ciseke. Bukan tanpa alasan kami memilih menambahkan cacing tanah. Biocha memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan biopori biasa. Satu, alur pembuatan kompos menjadi lebih singkat daripada menggunakan biopori biasa. Sistem biocha atau biopori cacing dirancang untuk mempercepat proses pembuatan kompos daripada menggunakan biopori lain. Dengan menambahkan cacing tanah pada biopori, ini dapat membuat proses pembuatan kompos menjadi lebih efisien. Jika menggunakan biopori biasa memerlukan waktu hingga 3 bulan, dengan menggunakan biocha, waktu yang diperlukan hanya sekitar 1 bulan hingga kompos dapat dipanen. Hal ini dikarenakan cacing tanah dapat mempercepat proses dekomposisi untuk memecah bahan organik dalam biopori, sehingga waktu yang diperlukan menjadi lebih singkat untuk menghasilkan biopori yang berkualitas. 2. Menjemurkan tanah dan konservasi air tanah. Biopori tidak hanya menyerap air hujan lebih efisien, tetapi meningkatkan aerasi tanah yang dapat sangat penting meningkatkan kesehatan pada tanaman. Proses ini membantu konservasi air tanah karena air hujan menjadi lebih cepat terserap, sehingga menanggulangi risiko banjir dan menjaga keseimbangan air dalam tanah. 3. Mengurangi sampah organik. Sampah rumah tangga seperti nasi, sisa lauk, atau semacamnya dapat menumpuk apabila tidak dikelola dengan tepat. Bahkan dapat menimbulkan penyakit apabila tidak segera dibuang. Kita dapat menerapkan sistem biocha untuk sampah yang menumpuk dan mendaur ulangnya menjadi pupuk kompos. Ini adalah solusi yang efektif dan ramah lingkungan yang dapat diterapkan pada daerah padat penduduk seperti Desa Ciseke. Dengan begitu, kita dapat mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPA dan memanfaatkannya menjadi sesuatu yang lebih berguna. 4. Memiliki nilai ekonomis. Sistem biocha juga memiliki potensi ekonomi di mana kompos yang dihasilkan oleh proses biopori dapat dijual kembali oleh masyarakat menjadi pupuk organik atau pupuk kompos. Ini membantu mengurangi biaya pupuk bagi petani dan juga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Dengan begitu, biopori tidak hanya memiliki manfaat bagi lingkungan, tapi juga memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi masyarakat yang mengaplikasikannya. 5. Pengaplikasian mudah. Biopori dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan peralatan yang murah dan mudah ditemukan. Siapapun dapat membuat biopori di halaman rumah maupun lahan kosong yang mereka miliki.
Oke, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah cara pembuatan biocha. Yang pertama adalah dengan menentukan lubang resapan dan jaraknya adalah 50-100 cm di setiap lubang resapan biocha. Kemudian menyiram lokasi dengan air dengan maksud untuk melembekkan tanah supaya lebih gampang untuk digali. Dan kedalaman gali kita adalah sekitar 100-200 cm untuk kedalaman, dan untuk diameternya adalah 10-15 cm. Setelah lubang digali, kita masukkan pipa PVC yang sudah berlubang tadi ke dalam tempat yang sudah kita gali. Dan tidak lupa kita masukkan tanah dengan ketinggian 5-10 cm untuk tempat cacing bertahan hidup. Kemudian setelah dimasukkan tanah dan juga cacing, kita tinggal tumpuk dengan limbah organik. Setelah limbah organik sudah masuk semua, kita tinggal tutup lubang biopori kita dengan tutup biopori dan tunggu hasilnya. Dalam waktu 1-2 bulan limbah organik kita sudah akan menjadi pupuk kompos. Lalu sebenarnya apa hubungan bioka dengan penghijauan? Program bioka atau biopori cacing yang kami usulkan tentunya berkaitan erat dengan tema proyek Pancasila kami, yakni penghijauan dan pelestarian lingkungan. Dengan mengintegrasikan biopori yang diperkaya oleh cacing tanah, bioka membantu memperbaiki struktur tanah sehingga lebih subur dan gembur, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan tanaman dan penghijauan di desa Ciseke. Selain itu, biopori ini juga berperan dalam penyerapan air hujan secara lebih efektif, mengurangi resiko banjir, serta menjaga kelembapan tanah yang sangat penting untuk keberlangsungan ekosistem lokal. Selain itu, bioka membantu melestarikan lingkungan dengan mengumpulkan dan mengelola sampah organik yang tadinya hanya dibiarkan menjadi kompos yang kaya akan manfaat. Dengan demikian, bioka berkontribusi langsung terhadap upaya pelestarian lingkungan melalui praktik yang mendukung keberlanjutan alam dan keseimbangan ekosistem. Proyek ini menunjukkan bagaimana teknologi sederhana seperti bioka bisa berdampak besar dalam mengatasi masalah kelestarian lingkungan. Dengan meningkatkan resapan air, mengurangi sampah organik, dan menyuburkan tanah, bioka menjadi solusi yang tepat untuk menjaga kelestarian lingkungan di tengah pembangunan yang pesat. Proyek ini tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan, tetapi juga menguatkan semangat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kami berharap inovasi ini dapat menginspirasi komunitas lain untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan bersama. Dengan maraknya kepadatan yang tak dapat dipungkiri, ada baiknya kita sebagai masyarakat yang beranutkan Pancasila melakukan aksi mulai dari kita sendiri, seperti menerapkan bioka di kehidupan kita sendiri. Terima kasih teman-teman, asisten dosen, dan Bapak Ibu dosen sekalian. Tapi sebelum saya tutup, sepertinya teman-teman mau berpantun nih. Yuk guys. 1, 2, 3. Malam-malam ngerjain tugas Pancasila. Cakep. Posternya dikerjain Aruna. Cakep. Warga Ciseke bergerak bersama. Hijaukan desa dengan biocha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjir dan sampah. Biocha solusi. Salam Pancasila.